Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pengajian kita tentang fikih salat berjamaah. Pada kali ini kita lanjutkan dengan tata cara salat berjamaah dan merapikan saf. Salat berjamaah sebaiknya dilaksanakan di awal waktu di masjid atau musalla. Ya, bagi perempuan memang Nabi SAW pernah mengatakan lebih utama salat di rumahnya. Apalagi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, afdalu masajidin nisa fi qa'ri baitiha. Seafdal-afdalnya salatnya perempuan itu adalah di bilik rumahnya. Oleh karena itu, terkait dengan salat berjamaah ada beberapa perbedaan pendapat bahwa apabila perempuan salat di rumah dengan berjamaah, kemudian salat di masjid dengan tidak berjamaah, jauh lebih afdal di rumah. Kemudian apabila perempuan salat berjamaah di masjid, kemudian salat sendiri di rumah, ya mendapatkan keutamaan salat berjamaah di masjid. Tapi catatannya bahwa perempuan itu harus dengan seizin suaminya untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Masyarakat muslimin, kemudian yang kedua, sebelum takbir imam supaya menghadap ke makmum, memperhatikan saf barisan dan mengaturnya lebih dahulu. Ya, bagaimana cara mengaturnya? Yang pertama, imam hendaklah menganjurkan supaya meluruskan dan merapatkan safnya. Hal ini karena Rasulullah SAW sebelum mengimami salat, beliau senantiasa menganjurkannya dengan mengucapkan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamis salah. Dalam hadis lain disebutkan min tamamis salah. Ya, jadi ada ucapan-ucapan diantaranya luruskan barisan, luruskan saf, karena sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk bagian daripada mendirikan salat. Dalam hadis lain, hadis tadi ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian dalam hadis lain masih dari Bukhari tapi dari Anas bin Malik disebutkan bahwa min tamamis salah, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah, sesungguhnya meluruskan saf itu adalah kesempurnaan salat. Jadi meluruskan dan merapatkan saf adalah bagian dari menyempurnakan salat. Orang yang menyempurnakan salat berarti sama dengan menegakkan salat. Jadi masyarakat muslimin, itu ucapan-ucapan. Ucapan lain, ya, istau wala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Luruskan dan janganlah kalian berselisih, sesungguhnya akan berselisihlah hati-hati kalian. Dalam hadis lain disebutkan cara meluruskan, maka datoki ma aqimus sufufakum wa tarassu. Tegakkan saf kalian dan saling merapatlah kalian. Kemudian ada yang panjang, ya, ada ucapan-ucapan panjang yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimus sufufa wa hadu bainal manaqibi walinu bi'aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin lisyayatin wa man wasala safwan wasalahullah wa man qata'a safwan qata'ahullah. Artinya makanya Nabi sebelum Nabi takbir, jadi mangoloi pada ternangnya sufufakum, menghadap ke makmum, luruskan saf, sejajarkan dan rapatkan pundak. Ya, sejajarkan dan luruskan pundak,
lunaklah terhadap tangan-tangan kalian. Ya, maksudnya ketika rapat pundak aja mau ke dongang ilimamu, lunakkan tangan-tangan saudara kalian, dan janganlah kalian biarkan ada lubang-lubang antara untuk setan. Barang siapa yang menyambung sab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskan sab, maka Allah akan memutuskannya. Jadi masyarakat muslimin, hadis-hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, sebelum takbir memimpin salat. Kemudian ada hadis dari Nu'man bin Bashir bahwa Nabi juga mengingatkan aqimu sufufakum salatan, 3 kali Nabi tapi katellu Nabi napuada yadai, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Tegakkan sab, luruskan sab. Wallahu la tuqimunna sufufakum aw liyuhlifanna baina qulubikum. Berkatalah maka Nabi ta luruskan sab. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menegakkan sab kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati-hati kalian berselisih. Jadi hadis-hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan merapatkan sab, meluruskan dan merapatkan sab itu termasuk salah satu hal yang bisa memperbaiki hubungan silaturahim. Riwayatun napuadi ini hadis terakhir dari Nu'man bin Bashir ini, nalanjutkan adanna Nu'man bin Bashir. Wattunna napuada renang Nabi tamakada aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, tegakkan sab. Maka nasambungi Nu'man bin Bashir makada fara'aitu rajulu yalzaku mankibahu bimankibi sahibahu wa rukbatuhu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'baihi. Maka dari Nu'man bin Bashir wattunna pure maka Nabi sebelum takbir Nabi napuada renang maka sufufakum berkatellu. Maka dari Nu'man bin Bashir, saya melihat ada seseorang yang langsung melekatkan bahunya, napasi rapai salangkana, merapatkan bahunya dengan bahu orang yang samping kiri kanannya. Kemudian warukbatuhu birukbati sahibihi, merapatkan juga lututnya dengan lutut yang ada di samping kirinya. Kemudian wa ka'bahu, mata kakinya dengan mata kaki orang yang ada di sampingnya. Nah, inilah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih. Makanya biasanya ada orang dalam salat itu merapatkan mata kaki. Ya, merapatkan mata kaki sampai ada istilah bila mencari kaki, dan ini hadisnya sahih. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, juga membuat komentar Nu'man bin Bashir, tapi hanya menyebutkan merapatkan mata kaki saja. Ya, kalau hadisnya Anas bin Malik disebutkan wa kana ahaduna yalzaku mankibihi bimangkibi sahibihi wa qadamaha biqadamihi. Ya, hadisnya dari Anas bin Malik, seseorang merapatkan bahunya dengan bahu temannya, bahu dengan bahu yang ada di sampingnya, kemudian wa qadamihi, telapaknya dengan telapak orang yang ada di sampingnya. Jadi mereka mencari. Nah, inilah yang dijadikan dasar masyarakat muslimin, sebagian saudara kita yang hanya ingin mendapatkan kaki saja dengan mengejar kaki orang yang berada di sampingnya, meskipun ternyata keadaannya bahu dengan bahu tidak rapat. Makanya dalam salat yang normal itu adalah berdiri tegak. Kalau sekiranya mampu rapat bahu saja dengan bahu-bahu, kalau mampu rapat kaki dengan kaki, dirapatkan juga kaki dengan kaki. Tapi jangan sampai kaki rapat karena melebarkan kaki, bahu ini terbuka tidak rapat. Makanya kalau Rasulullah SAW itu dalam hadis tadi menjelaskan bahwa maka rapatkanlah
rapatkanlah bahu kalian, luruskan bahu kalian. Maka kemudian sahabat-sahabat itu merapatkan bahunya, merapatkan lututnya, merapatkan mata kakinya, merapatkan kadamihi, telapak kakinya, artinya ujung kaki di bawah rapat semua. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan kita juga bilang ini biasa terjadi perselisihan pendapat. Angka makada magina senna nalek jajeta. Ya, itu bagi orang yang paham masyarakat muslimin mau merapatkan kaki. Mau merapatkan kaki. Tapi bagi kita yang mau merapatkan kaki, ternyata orang yang mau dirapatkan kakinya tidak senang. Dia kebiasaan kata nak cace, dia nak pujiwi. Maka jangan kita paksakan, apalagi sampai melebarkan kaki, memburu kaki. Ya, memburu kaki. Nah, siapa tahu merasa tidak nyaman. Nah, tujuannya Rasulullah SAW itu mengharapkan kita saling merapatkan supaya saling menenangkan hati kita dan jangan berselisih. Nah, tapi kalau merapatkan kaki kemudian yang tidak senang, ya mungkin tidak paham. Jadi saya kira kalau kita paham ini masyarakat muslimin bahwa saling merapatkan kaki itu memang sahih hadisnya, tapi tujuannya adalah untuk saling menyenangkan hati. Tapi pada dasarnya semua rapat, ya, semua rapat. Bagaimana kondisi kita sekarang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi corona, rapat diluruskan tapi direnggangkan, lurus dan direnggangkan. Walaupun beberapa ada minggu yang lalu Ketua Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam sekarang sudah bisa merapatkan kembali safnya, sudah bisa merapatkan kembali safnya. Nah, kenapa sampai bolehnya? Apakah boleh? Apakah salat kita sah dengan renggangnya saf masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tertentu? Maka salat berjamaah kita sah. Nah, beberapa pertimbangan. Yang pertama dalam hadis Rasulullah, la darara wa la dirara, jangan membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain. Kalau engkau sama-sama ada penyakit, maka kita saling berusaha untuk tidak saling menyebar penyakit. Bagaimana tidak saling menyebar penyakit? Jangan terlalu rapat. Ini saya kira penjelasan tentang ini kita sudah paham. Bahkan seandainya memang kita sakit, disadari neleta malak deki more, malak deki bolokeng, maka ini adalah salah satu udzur yang menyebabkan kita untuk tidak bersalat berjamaah di masjid. Ya, daripada lauki ganggu tahu ya, apalagi dalam kondisi saat ini masih lesel tekong ka morore sampita. Ganggu tahu macam panjang ya, lebih kita salat di rumah. Nasabah kondisinya adalah sakit. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan merapatkan saf ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa aqimus sufufa wa hadu bainal manakibi wa suddul khalala walinu bi aidi ihwanikum wa la tadharu buruyatil syayatin wa man wasala safwan wasalahullah wa man qata'a safwan qata'ahullah. Tegakkan saf, sejajarkan antara bahu, tutupi atau isi sela-sela antara bahu. Ini masyarakat muslimin dalam hadis-hadis itu yang paling diutamakan dirapatkan adalah bahu. Sementara yang merapatkan kaki itu Nu'man bin Bashir dan Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis itu hanya mengatakan, saya melihat seseorang merapatkan kakinya, merapatkan lututnya. Tapi perintahnya Rasulullah itu meluruskan saf, merapatkan bahu. Makanya ketika Rasulullah mengucapkan ini, naitai sahabana nabita, maka dari Nu'man bin Bashir, Anas bin Malik dengan hampir ucapan yang sama, saya melihat ada seorang waraitu rajulan faraitu rajula yalzaku mankibaihi, saya melihat laki-laki, seorang laki-laki naparapai bahunya, kemudian warukbatuhu birukbati sahibi, lututnya dengan lutut orang yang di sampingnya, kemudian ka'bahu wa ka'baihi,
mata kakinya jadi rapat semua mulai dari atas sampai ke bawah. Tapi dalam hadis Rasulullah perintahnya adalah merapatkan bahu. Jadi masyarakat muslimin, kemudian sambungan hadisnya, maka dia Nabi dan jangan berikan kesempatan memutus untuk setan. Maksudnya ini, apabila ada saf yang tidak rapat, ada kemungkinannya setan itu untuk memasuki, untuk mengganggu orang-orang yang salat, memasuki. Jadi sebenarnya rapatnya itu rapat seperti ini pada ye, hampir tidak ada celah untuk masuknya setan. Begitu maksudnya hadis, dari bawah sampai ke atas. Jangan dibawa rapat renggang karena sama-sama lebar kakinya pada napa lebali ajena nasabak masapai napa rapat, sementara di atas terbuka. Jadi dari atas semua sampai begitu perintahnya Rasulullah, walinu bi aidi sahibikum, dan lembutkanlah tanganmu, ya lembutkan, biar rapat sekali tapi kita lembutkan tangan. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjutan hadis, barang siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungannya, menyambungnya. Artinya orang yang merapatkan saf itu akan Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungannya dengan orang yang merapatkan saf. Dan orang yang memutuskan saf, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungannya dengan orang yang memutuskan saf. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita biasa mopa ketika kita salat mega mopa kosok koro nasabak makutuni lokoro nalisaki koir tengah. Perintahnya adalah kita isi dulu yang di depan. Apalagi dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa afdalus saf fi safil awal, seafdal-afdalnya saf itu bagi laki-laki adalah saf yang pertama, sementara afdalnya saf perempuan itu adalah saf yang paling di belakang. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya yang kedua, cara untuk mengatur makmum. Imam dituntun untuk mengatur saf dengan menganjurkan pada jamaah laki-laki agar saf di depan dipenuhi lebih dahulu, kemudian saf berikutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atimmus saffa wal muqaddama thumma alladhi yalih. Ini jelas perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan saf yang paling depan terlebih dahulu, kemudian di belakangnya. Jadi ketika berjamaah termasuk itu masyarakat muslimin, imam memperingati kalau ada yang kosong dipulangi ke depan, maju ki dayat liseki lo yang kosong, yang masih kosong. Karena Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud memerintahkan kita untuk menyempurnakan saf yang pertama lebih dahulu. Susunan saf terbaik bagi laki-laki adalah yang paling di depan, sedangkan susunan saf terbaik bagi perempuan adalah yang paling belakang. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh jamaah, artinya semua periwayat hadis 6 meriwayatkannya, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah saf yang paling di depan, sementara syarruha, seburuk-buruknya saf bagi laki-laki itu adalah yang paling di belakang. Wa khairu sufufun nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baiknya saf perempuan itu yang paling di belakang, dan seburuk-buruknya adalah saf yang paling di depan. Ada kejadian masyarakat muslimin nasabah napahangi, maka dah sebaik-baiknya saf perempuan itu paling di belakang, nali sekimana ngimundri gangkan nadigaga naula tayloyolo ayaru terlambat meloyo digaga naula padahal kosong malada mobil lo. Ini masyarakat muslimin perlu juga ditanggapi dengan bijaksana, maka dah jatuh si mututu yoloi. Jadi maksudnya itu seandainya mungkin ada anak-anak di depan, anak-anak di depannya perempuan. Kemudian Anas bin Malik menceritakan posisi salat dua makmum laki-laki dan seorang makmum perempuan. Ya, pada
pertemuan awal dijelaskan kepada Anas bin Malik bermakmum dari Rasulullah di rumahnya Rumasyah Ummu Sulaim. Maka Rasulullah itu ana wa yatimu fi mabitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaim khalfana. Jadi maka dari Anas bin Malik, saya salat bersama Rasulullah bersama anak yatim Ummu Sulaim di belakang kita. Jadi ketika itu Nabi kemudian ada 2 jamaah anak yatim bersama Anas bin Malik napa imundilada Ummu Sulaim. Jadi hadis di atas sekaligus memberitahukan bahwa sab anak laki-laki berada bersama sab laki-laki dewasa dan tidak dikumpulkan dalam satu sab khusus di belakang bersama anak-anak lainnya. Hanya saja ketika jamaah banyak, maka untuk posisi sab pertama di belakang imam dan sekitarnya dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ditempati oleh orang-orang yang terbaik setelah imam, namun yang sudah dewasa, balik dan berakal. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya potosi imunrinna imange usahakan orang-orang dewasa atau mereka yang sudah paham tentang kaifiah salat berjamaah. Ya kan pernah biasa kejadian berhalangan imange tanpa masuk imange, maka jamu ku tanpa mengambil pengganti. Jadi bisa imam ketika berhalangan bisa menarik orang yang di belakangnya untuk menjadi imam. Riwayatnya riwayatuna Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an masa pada subuh na igajangi polemondri, kemudian kan di situ mengucurkan darah tanpa merasakan sakit, maka beliau menarik salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, nagetengi maju mencaji imam. Jadi boleh imam menarik pengganti, nagetengi paselena kalau ada halangannya. Kalaupun tidak sempat imam, makanya orang yang di belakangnya maju. Ya umpamanya imamnya tanpa metui, kan batal wuduknya, maka dia harus berhenti salat, kemudian keluar, majulah salah seorang. Kalau tidak yerimangi de nalapaselle makanya yang diharapkan di situ yang bagus juga bacaannya, yang biasa juga imam. Kepada anak-anak korang mundur tengah berhalangan imangi setengah mati imangi masa pak paselle, atau kemungkinan imam langsung keluar, ia nana ide na pahang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dena na lanjut jamaah. Jadi seharusnya yang paham di belakangnya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika makmum hanya seorang, maka posisi sabnya berada di sebelah kanan imam. Saya kira ini riwayatnya dari Ibnu Abbas, diriwayatkan bahwa masa saja Ibnu Abbas di bawah Nabi tapaloi tetap sebelah kirinya, naigeteng ikut Nabi ipalete lo sebelah kanannya. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin, kecuali ketika umpamanya sementara engkau di sebelah kanan ada makmum yang lain, engkau makmum boleh, maka bisa menarik nagetengi pelan-pelan ya makmum yang ada di sampingnya imam, nagetengi lemundri napa mas sampajang pas imundrin na imangnya. Kalau ada lagi datang selanjutnya mengisi kosong berganti-gantian, berusaha untuk menyeimbangkan sab. Biasa ada masjid yang sebelah kanan di sini full, sebelah sementara di sini mega mopa kosong. Jadi usahakan diseimbangkan masyarakat muslimin. Pada prinsipnya sab di depan lebih baik daripada sab belakang. Kita disunnahkan untuk menyempurnakan sab depan lebih dahulu, bukan malah menguranginya. Jadi biasa tuh masyarakat muslimin ini ada mungkin biasa kesalahpahaman, nasabah angkat atau makada tidak boleh salat sendiri. Jadi sementara makbir jamak ni tenangka pul mana ngisap yoloi, nasabah dia namelo sidin lemondri nageteng itu yoloi sidin lemondri, sehingga sab yang di depan ada yang kosong. Maka seharusnya tidak perlu mengganggu karena kita mengburu yang namanya berjamaah. Jadi tetap dihitung sebagai salat berjamaah. Kemudian koigeteng itu bisa saja mengganggu atau merusak konsentrasi orang yang salat yang sudah di depan. Naganggu mi sampajan atau khusyuk ni,
naigetes si lemondri terganggu si sempajan atau. Yang ketiga, hadis yang biasa dijadikan landasan untuk menarik seseorang jamaah untuk menemani makmum yang sendirian di belakang adalah lemah sekali. Bahkan ada yang mengatakan, periwayat hadis mengatakan bahwa hadisnya palsu. Sedangkan hadis yang menyebutkan tidak sah orang salat di belakang sendirian, nak kata ni hadis dari riwayat Abu Daud, maka tidak sah salatnya orang yang salat sendirian di belakang. Jadi makmum berusaha nak tahu ilai mundri. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, jika makmum hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka posisi makmum laki-laki tetap di samping kanan imam. Telumi makmumnya, atau mungkin makmum itu 5 tapi siddi miurane, maka laki-laki itu tetap di samping kanan imam sejajar dengan imam, sementara perempuan di belakang berlima atau berempat. Begitu juga kalau dua ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu imam laki-laki, satu makmum laki-laki, itu makmum perempuan, maka makmum perempuan laki-laki itu tetap di samping kanan imam, di samping kanan imam. Kemudian selanjutnya, jika makmum hanya seorang wanita, maka tidak boleh berjamaah berdua-duaan dengan diimami laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Siddi mi makmum belum berjamaah siddi to imam natania mahramnya, maka tidak boleh berjamaah berdua. Namun itu mas sampaja ki naganggu toki setang, apalagi ini bukan mahram. Tapi kalau suami istri ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh berjamaah, tapi tempatnya makmum perempuan itu adalah tetap di belakang, bukan di samping kanan. Selain karena tidak ada hadis makbul yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami seorang perempuan yang bukan istri dan mahramnya, juga karena hal ini sama dengan berkhalwat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seorang istri bermakmum pada suaminya sendiri dan tidak ada jamaah lainnya, maka boleh saja berduaan mereka salat berjamaah. Bahkan ada ulama yang mengatakan boleh saja istri berada di sebelah kanan suaminya yang menjadi imam, dengan dasar posisi makmum satu orang adalah di sebelah kanan imam, atau boleh juga di belakangnya dengan dasar saf perempuan adalah di belakang saf laki-laki. Jadi pendapat kedua yang dipegang oleh mayoritas ulama, yang jelas jangan di kirinya, karena tidak ada satupun dalil yang menuntunkan bahwa posisi makmum itu di sebelah kiri ketika sendiri. Kemudian imam perempuan, mabir jama iya makunrai padana makunrai, imam perempuan hanya boleh mengimami sesama perempuan dan anak-anak yang belum balik. Jadi perempuan itu tidak boleh mengimami laki-laki yang sudah balik. Ada pernah kejadian di Amerika, ada perempuan yang bernama Aminah Wadud yang memimpin salat berjamaah. Itu heboh masyarakat muslimin, dan tidak dibenarkan dalam agama bahwa imam perempuan hanya boleh mengimami sesama perempuan dan anak belum balik. Posisi saf imam perempuan sejajar dengan makmum perempuan dan berada di tengah-tengah saf awal, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Jadi kumak berjamaah imakun raya, ia ro imanna pada nama kun raya, ya imanna menurut tengai tapi sejajar dengan makmum. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, dalam kasus salat wajib 4 rakaat, bila ada orang mukim, yang disebut orang mukim penduduk setempat yang tinggal di daerah itu ikut berjamaah dengan kelompok musafir dan bermakmum kepada imam musafir, maka setelah imam salam, makmum mukim tersebut tinggal menyempurnakan jumlah rakaat yang belum dikerjakan. Dan didasarkan pada hadis Umar radhiyallahu anhu, ia berkata ketika memimpin rombongan di Makkah, beliau berkata, ya ahla Makkah atimmu salatakum fa inna qaumum musafirun. Jadi ya masyarakat muslimin, kalau umpamanya kan ya musafir biasanya mengkasar salat,
Musafir itu dibolehkan mengkasar salat. Maka ketika umpamanya imam ini adalah musafir bersama makmum musafir mengkasar salat, kemudian ada jamaah mukim, angka jamaah boleh jumpa dan lepang masa paja ke masjid tak nalena imang, kemudian kita ikut, ternyata lena nakasar isampajanna, maka penduduk mukim tidak boleh mengkasar salat. Nampak gana isampajanna lanjutkan isampajanna mencaji 4 rakaat. Kemudian apabila imam sudah bertakbir, maka makmum segera bertakbir dan jangan sekali-kali menyelisihi gerakan imam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fala tahtalifu alaihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un." Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, maka janganlah menyelisihi imam. Apabila imam bertakbir, bertakbirlah. Apabila imam rukuklah. Apabila maka imam sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Apabila imam salat duduk, ya imam kita pas sementara imam masyarakat muslimin tomatua imang di rakaat kedua dia nalai makde, mungkin ya matakoi, dia langsung melanjutkan salatnya dengan salat duduk. Maka jamaah semua harus salat duduk. Ya, jamaah semua harus salat duduk mengikuti imam, tidak berdiri walaupun dia kuat berdiri, tapi imamnya karena imamnya salat duduk, maka semua makmum juga salat duduk. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita masih dapat menyambungnya dengan beberapa hal terkait imam mengatur makmum ketika sebelum takbir. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.